Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fakhruddin Ar-Razi ini memahami ayat ini, memberi dua ilustrasi, memberi dua tamsil tentang sikap kaum musyrikin itu. Kaum musyrikin, orang-orang yang pertama Rasulullah jumpai di Mekah itu ketika Rasulullah mulai berdakwah. Nah, gambaran ini yang pertama tentang keengganan mereka memandang ayat-ayat Allah yang terdapat dalam diri manusia sendiri. Inilah yang diibaratkan dengan belenggu-belenggu yang menjadikan seseorang tertengadah, dungak. Karena dengar ya tidak dapat melihat dirinya sendiri. Yang kadang dengar kan tertengadah nggak bisa melihat dirinya sendiri. Bahkan matanya tidak dapat mengarah ke badannya. Tidak bisa mata kita itu kalau kita dalam keadaan dengar tidak bisa mengarah kepada badan kita. Nah, sedang yang kedua, ilustrasi yang kedua adalah keengganan mereka. Keengganan mereka memandang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terhampar di alam raya ini. Alam raya yang terhampar yang Allah ciptakan, ia enggan untuk itu, semuanya adalah ayat-ayat Allah. Ini diibaratkan dengan seseorang yang menghadapi suatu dinding yang menutupi seluruh pandangannya. Jadi keengganan mereka itu untuk memandang ayat-ayat Allah yang terhampar di alam raya ini karena tertutup oleh dinding. Diibaratkan di depan mereka, di belakang mereka ada satu dinding pemisah bagi mereka. Sehingga apa? Sehingga dia tidak dapat melihat apa yang terbentang di ufuk barat, timur, selatan, tidak bisa melihat karena ada dinding. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Toba-tobai ini berpendapat bahwa apa yang diuraikan Al-Quran menyangkut sifat-sifat ini atau semacamnya, baik yang berkaitan dengan orang mukmin maupun orang kafir, sebenarnya mengungkapkan suatu hakikat kehidupan manusia yang tersembunyi di balik kehidupan dunia, sehingga tidak dapat terjangkau oleh indera yang bersifat material. Ia baru akan nampak apabila semua hakikat terungkap, yakni setelah kematian atau pada saat kebangkitan. Ya, jadi surga, neraka, apa itu hakikat. Kalau Allah berikan janji pahala kelihatan langsung, ya langsung orang beriman. Ya, kayak orang antri dapat sembako, karena sudah nyata ada kupon untuk mengambil. Nah, ini semua gambaran yang dalam Al-Quran tentang mengenai orang-orang beriman dan orang-orang kafir itu hakikat yang nanti apa sih akan terjadi kelak pada hari kebangkitan setelah matinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Atas dasar ini, Toba-Tobai menegaskan bahwa uraian ayat ini tidak dapat dipahami dalam arti majas atau metafora. Majas ini ya contohnya. Jadi gaya perbandingan. Ada sebutan tikus berdasi. Nah, tikus berdasi penggambaran seorang koruptor. Itu majas metafora. Kutu buku, orang itu, anak itu kutu buku. Apa artinya? Orang itu, anak itu senang membaca.
Ada disebut bintang kelas. Oh, dia pintar bintang kelas. Padahal nggak ada namanya bintang kelas, tetapi menggambarkan kecerdasan orang tersebut, anak tersebut. Itulah yang kita pahami tentang kalau ada kalimat majas atau metafora. Tetapi menurut Tabatabai, dia adalah hakikat, bukan majas lagi, hakikat. Nah, pendapatnya ini mirip sebagai sama dengan pendapat sementara ulama yang menyatakan bahwa ayat di atas ini, ayat tadi ayat 8, 7, 8 dan 9, bahwa ayat di atas berbicara tentang siksa yang akan dialami pada hari kemudian oleh tokoh-tokoh musyrikin, ya, tokoh-tokoh kaum musyrikin yang menolak, yang bersih keras menolak dengan penuh keangkuhan, kesombongan dan kepongahan, menolak kebenaran ilahi, sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang melukiskan siksa atas para pendurhaka. Yani Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yashabun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka seraya mereka diseret. Itulah gambaran yang bahkan terjadi bagi mereka kaum musyrikin, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, yang sombong. Sebab hakikat sombong itu adalah tidak mau menerima kebenaran. Masyaallah muslimin rahimakumullah.